Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bagaimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Berjumpa lagi dengan saya dalam pelajaran Pendidikan Agama Islam kelas 5. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar cita-citaku menjadi anak soleh. Mari kita berdoa terlebih dahulu agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan mudah memahami materi. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Anak-anak semuanya, apakah kamu pernah mendengar ada orang yang bercita-cita menjadi anak soleh? Biasanya kalau ada anak ditanya, apa cita-citamu nak? Jawabannya selalu menjadi dokter, atau menjadi insinyur, atau menjadi pilot. Nah, pelajaran kali ini menampilkan sesuatu yang baru, yang dipelopori oleh seorang anak bernama Amin. Si Amin bercita-cita menjadi anak soleh, walaupun kelak menjadi dokter, tetapi harus menjadi dokter yang soleh, atau insinyur yang soleh, atau pilot yang soleh. Soleh artinya baik. Anak soleh berarti anak yang baik. Di antara ciri-ciri anak soleh adalah taat kepada Allah, jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, setia kepada kawan, serta menghargai sesama. Nah, kita akan belajar beberapa ciri anak yang soleh. Pertama, tentang jujur. Apa itu jujur? Anak-anak sudah tahu belum? Apa itu jujur? Jujur adalah lurus hati, tidak berbohong, tidak curang, dan tulus. Bersikap jujur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersikap jujur kepada diri sendiri, dan bersikap jujur kepada sesama. Bagaimana contohnya? Nah, ini salah satu bentuk jujur kepada Allah. Ciri-cirinya selalu mentaati perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun dan kapanpun. Anak-anak walaupun sendirian di rumah, ketika orang tuanya bekerja, harus tetap melaksanakan sholat dan mengaji. Jujur kepada diri sendiri, yaitu dengan cara salah satunya ketika sedang ujian tidak mencontek dan percaya dengan kemampuan dirinya. Kemudian jujur kepada sesama. Ini adalah salah satu contoh siswa SD kelas 5 sedang mengembalikan sisa uang belanja kepada ibunya. Contoh lainnya ketika anak-anak menemukan uang temannya terjatuh di lapangan, harus dikembalikan kepada pemiliknya. Bersikap jujur tentu ada manfaatnya. Apa manfaat jujur? Yang pertama, pasti dicintai oleh Allah, dipercaya orang lain, disenangi teman, hati tentram dan bahagia, dan tentunya selamat dari bahaya. Ciri anak soleh yang kedua adalah hormat dan patuh kepada orang tua dan guru. Dalam gambar ada anak bersalaman dengan orang tuanya. Salah satu perilaku hormat dan patuh kepada orang tua yang pertama, mendengarkan nasihatnya ketika orang tua sedang menasihati. Jangan sekali-kali membantahnya atau membentaknya. Yang kedua, melakukan perintahnya yang baik. Yang ketiga, berbicara lemah lembut dan tidak kasar. Kemudian, bentuk yang keempat, membantu pekerjaan rumah. Hormat dan patuh kepada guru. Dalam gambar, ada seorang ibu guru mengajak muridnya bergotong royong. Bentuk hormat dan patuh yang lain adalah berbicara dengan sikap santun, berbahasa yang baik dan benar. Ketika guru menjelaskan, anak-anak mendengarkan, bersikap rendah hati,
dan tidak sombong, serta tidak merasa lebih pintar dari gurunya. Ciri anak soleh yang ketiga adalah saling menghargai sesama. Dalam gambar kita lihat ada 6 orang anak dengan suku yang berbeda-beda. Mereka terlihat rukun dan saling menghargai. Bentuk menghargai yang pertama, menghargai pendirian orang lain. Dalam gambar ada seorang anak sedang melaksanakan sholat. Di dalam agama Islam terdapat sedikit perbedaan dalam beribadah. Misalnya dalam ibadah sholat subuh, ada yang melakukan doa kunut dan ada yang tidak melakukannya. Semua itu tergantung pada pendirian masing-masing. Pendirian inilah yang harus kita hargai karena semua ada tuntunannya. Yang terpenting adalah dilaksanakannya sholat subuh sesuai dengan tuntunan Islam yang diyakininya. Menghargai keyakinan orang lain. Dalam gambar ada 2 orang anak saling bersalaman. Contohnya, Ahmad bertempat tinggal satu lingkungan dengan Stefanus. Mereka juga belajar di sekolah yang sama. Ahmad beragama Islam, sedangkan Stefanus beragama Kristen. Dalam berteman, mereka selalu rukun dan saling menghargai sekalipun mereka berbeda agama. Nah anak-anak, walaupun dalam satu sekolahan ada yang berbeda agama atau dalam lingkungan desa ada yang berbeda agama, kita harus saling menghargai dan tidak memusuhi. Menghargai pendapat orang lain. Dalam gambar ada 7 orang siswa sedang belajar kelompok. Dalam belajar kelompok, masing-masing siswa mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana seharusnya bersikap terhadap orang tua. Sebagai contoh, dalam belajar kelompok yang dipimpin oleh Ahmad sebagai pemimpin diskusi cukup bijaksana. Semua pendapat dihargai dan dihimpun secara tertulis. Kemudian ia mengajak teman-teman sekelompoknya merangkum berbagai pendapat tersebut. Nah anak-anak, ketika sedang belajar kelompok, tentunya harus saling menghargai pendapat sesama teman dan tidak memaksakan kehendaknya sendiri. Kita sudah belajar tentang ciri-ciri anak yang soleh, di antaranya bersikap jujur, hormat dan patuh pada orang tua dan guru, dan saling menghargai sesama. Selanjutnya kita akan mengerjakan tugas. Nomor 1. Apa pengertian jujur? Nomor 2. Apakah ciri-ciri anak soleh? Nomor 3. Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada orang tua. Nomor 4. Sebutkan contoh sikap hormat dan patuh kepada guru. Nomor 5. Bagaimanakah sikap kita terhadap pendirian dan keyakinan orang lain yang berbeda dengan kita? Nomor 6. Bagaimana sikap kita dalam diskusi kelompok apabila muncul berbagai pendapat? Selamat mengerjakan dan tetap jaga kesehatan. Kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.